Halo Jane. Halo Kak. Nah, berarti kali ini kita bahas tentang permasalahan di instansi masing-masing ya. Iya. Kamu di tempatmu gimana? Kenapa? Di tempatmu gimana? Instansinya gimana tuh? Karakteristik sama masalahnya gimana? Kalau di KPPN aku sih itu karakteristiknya KPPN khusus pinjaman dan hibah merupakan kantor yang melayani pencairan dana, Hmm. pinjaman, dan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hmm. Dengan kondisi kantor yang lapangan kerjanya karena ada renovasi ya, banyak dokumen yang tidak tertata dengan baik, terdapat pelayanan yang masih menggunakan cara manual, dan belum mendapat kantor KPPN KPH itu belum mendapat predikat WBK dan WBBM. Itu dia dokumennya sampai berserakan gak sih? Enggak sih, cuman kurang tertata dengan baik aja. Terus kalau nyari dokumen gimana? Nah, kalau nyari dokumennya tuh agak sulit ya. Soalnya kita harus nyarinya satu-satu dari depan. Oh, oh nggak ada ininya ya? Nggak ada kayak bagian-bagiannya ya? Dokumen ini tentang apa gitu nggak ada ya? Iya, ada yang udah tertata, cuman ya masih banyak yang belum tertata sih karena mungkin dipindahin dari lantai 3 ke lantai 4 Oh, tempat terus tuh yang sementara. manual gimana? Kalau pelayanan yang masih manual itu karena KPPN KPH itu berhubungan langsung sama BI, harus menggunakan dokumen kertas dan tanda tangan basah. Jadi KPPN KPH itu masih harus menggunakan tanda tangan basah. Oh, dia nggak pakai aplikasi ya? Iya enggak. Tanda Dokumennya tangan nggak masih pakai. harus. Hmm. Sama tadi belum dapat WBK WBBM ya. Itu kenapa deh? Nah, kantor KPPN KPH itu belum dapat WBK sama WBBM karena kayaknya belum tergolong zona integritas. Zona integritas kan kita harus ada komitmen pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hmm. Itu KPPN KPH belum tergolong zona integritas. Oke. Oh, berarti mungkin Masih, bisa gimana? masih harus peningkatan kualitas pelayanan lagi. Hmm. Berarti instansimu bisa kita jadiin ini ya, diskusi kali ini buat dibahas. Mungkin ada solusinya. Bisa bisa banget. Em, Kalau pelayanan sih menurutku mungkin kita bisa pakai Bank Mandiri sih. Kenapa kita milih Bank Mandiri ya? Ada yang bisa Soalnya dijadiin ini. ya, soalnya kan dia Bank Mandiri pernah mendapat penghargaan, beberapa penghargaan tuh misalnya dia 10 terbaik peringkat bank dengan pelayanan prima. Berarti kan dia dalam melayani customer-nya, kalau kita kan Satker ya. Itu udah bagus banget. Nah, terus dia juga dapat pengakuan internasional karena dia konsisten dalam penerapan good corporate management. Jadi kayak misalnya kayak dokumen-dokumen atau pegawai-pegawainya itu selalu di-upgrade itu kalian. Mungkin itu sih penghargaan yang bisa dijadiin alasan kenapa kita pakai Bank Mandiri sebagai benchmark. Oh, bisa sih, Kak. Bisa. Terus dia juga ada beberapa budaya organisasi nih, Jane. Apa itu, Kak? Aku share screen ya, budaya organisasi dia. Udah muncul belum? Hmm, belum. Hmm, ini? Udah.
Nah, ini dia nih budaya organisasinya, tips C. Pertama ada trust. Ini tuh kayak si bank sama customer itu bangun hubungan baik sama pelanggannya. Terus ada integrity juga, agar pegawainya itu punya mental yang berintegritas. Terus ada customer focus, jadi pelayanan mereka tuh orientasinya kepada pelanggan, pada kepuasan pelanggan. Terus ada profesionalisme, nah mereka bekerja berdasarkan prinsip keahlian. Sama ada excellence, mereka ini selalu melakukan perbaikan di segala bidang. Kalau dilihatnya sih ini sebenarnya mirip sama nilai-nilai Kemenkyu ya. Iya, ah, cuman mungkin berbeda karena penerapan di kantornya ya. Iya, mungkin karena Bank Mandiri kan lebih ke swasta, lebih nyari keuntungan. Kalau kita kan KPPN publik. Iya, untuk pelayanan. Nah, mungkin karena dia swasta, kita bisa jadiin dia benchmark nih. Kan biasanya swasta kan lebih bagus ya dari publik ya, dalam hal pelayanan ya. Lebih inovatif Iya. lah. Mungkin yang bisa kita ambil, yang tadi masalah kamu bilang tuh, mungkin bisa di integritas nih, Jane. Mungkin bisa kita ambil nilai integritasnya Oh, ini. keren ya. Iya, untuk tadi permasalahan yang WBK WBM, terus kita juga bisa ambil profesionalisme. Tadi kan ada dokumen-dokumen yang tidak tertata dengan rapi kan. Iya, Mungkin bisa kita terapin juga nih nilai-nilai profesionalisme. Biar nanti pas dokumennya dicari itu cepat gitu ketemunya. Biar pas satker lagi butuh atau lagi pimpinan lagi butuh tuh ketemu cepat. Terus sama excellence nih, Jin. Tadi kan ada masalah tentang prosesnya masih manual ya. Mungkin iya, bisa disederhanakan atau mungkin bisa dibuat inovasi pakai aplikasi yang mengurangi kertas dan menyederhanakan proses bisnisnya gitu. Kan sekarang udah ada tanda benar. tangan digital kan ya? Iya, udah ada. Ya mungkin bisa kayak gitu. Menurutmu gimana? Menurutku sih bener Kak. Kita bisa ambil nih 3 nilai yang tadi dari budayanya Bank Mandiri. Tapi kira-kira ada hambatan gak sih kalau kita misalnya nerapin kayak gini? Kalau kalau dilihat sih pasti ada hambatan sih Kak dalam penerapan benchmarking. Beberapa hambatannya seperti mungkin ketidakinginan pegawai untuk menghadapi perubahan. Hal ini dapat terjadi pada para pegawai yang mungkin tergolong dibilangnya di kantor golongan tua ya. Udah Hmm, lama ya karena mereka ingin mempertahankan status quo demi kenyamanan pribadi kan. oh iya sih. Terus mungkin juga seperti tidak konsisten dalam memulai menghadapi perubahan, mungkin pegawainya belum konsisten. Jika semangat perubahan hanya disuarakan di awal kan jadinya monitoring dan evaluasi perubahan yang terjadi tidak berjalan dengan baik ya. Oh iya, bisa tuh. Biasanya kita selalu kalau ada acara tuh semangatnya di awal doang ya, tapi kalau nggak dijaga Iya, ya sama aja bohong nanti. iya. Terus mungkin juga kurangnya komitmen baik dari pimpinan maupun pegawai dalam melakukan perubahan itu juga berpengaruh sih. Mungkin agak Hmm, menghambat kalau tidak adanya komitmen yang baik. iya bisa sih. Mungkin itu hambatan-hambatannya, Kak. Oke. Um, Meskipun hambatannya kayak gitu, berarti kalau mau menerapin ini kita perlu rencana sama persiapan yang matang ya. Iya, harus harus ada Nah, persiapan matang untuk penerapannya. ya biar pas dijalanin nih, dia nih lancar terus konsisten gitu. Iya, Kan kalau misalnya bisa diterapkan, nanti bisa mendorong komitmen mutu para pegawai kan untuk memberikan pelayanan sama kinerja. Nah, terus juga bisa mendorong akuntabilitas juga biar proses bisnisnya itu lebih efisien sama efektif lagi. benar. Jadi kan memberikan dampak yang positif bagi kantor juga. Ya, benar-benar.
Ini aku stop share dulu ya. Berarti diskusi kita Bisa, seperti itu ya. iya, bisa Gimana? menjawab apa? Diskusi kita bisa menjawab pertanyaan yang dikasih hari ini kan? Iya, yang tadi kamu list tuh ada 3 tadi ya. Iya, Yang dokumennya nggak rapi masih karena manual. lagi renovasi. Sebenarnya kan Iya, walaupun renovasi kan dokumen gitu kan harus ditempatin di tempat yang aman ya, biar nggak hilang. iya. Takutnya ada dokumen-dokumen penting. Nah, itu bisa kita address masalahnya dengan penerapan nilai dari Bank Mandiri itu tadi profesionalisme. Nah, terus ada WBK WBBM Apalagi- tadi gimana, Jen? Kenapa? Yang WBK WBBM diaddress masalahnya sama itu ya, nilai Belum yang mendapat dan WBBM. ya diaddressnya sama nilai yang mana? Integrity ya tadi ya. Iya, Itu gimana tadi, Jen? Yang integrity gimana ya kira-kira biar bisa diaddress? ah mungkin kita harus bertindak, berpikir, dan itu sesuai dengan nilai-nilai. Iya loh. Halo? Gimana tadi kayaknya suaranya agak putus-putus. Kita bisa menjalankan nilai integrity agar mendapatkan predikat WBK WBBM. Mungkin tadi integrity lebih disiplin lagi, konsisten, dan memenuhi komitmen dalam melaksanakan pekerjaan di kantor, Hmm. biar bisa mendapatkan predikat WBK WBBM. Hmm. Nah, sama tadi terakhir, yang masih manual ya. Iya, Nah, itu bisa penerapan pelayanan. pakai nilai excellences ya. Iya, Nah, biar ada inovasi, misalnya bisa buat aplikasi atau bisa pakai aplikasi yang ada, biar proses bisnisnya lebih cepat, lebih sederhana. Berarti sebenarnya kalau iya, kita pikir-pikir lagi, tadi profesionalisme itu kalau dinilai-nilai Kemenkeu itu profesionalisme berarti ya. iya. Terus kalau integrity ya integritas. Terus kalau excellence, Kesempurnaan. berarti emang senada nilai-nilai tipsnya sama nilai Kemenkeu. Iya. Mungkin itu aja diskusi kita kali ini. Kamu ada tanggapan lain? Cukup sih, itu mungkin bisa menjawab diskusi kita kali ini. Semoga bisa menjawab ya. Oke, makasih nih Jen waktunya. Makasih juga, Kak, waktunya untuk diskusi. Oke. Nanti kegiatan apa lagi ya kita ya? Kenapa? Nanti kegiatan kita apa lagi ya abis ini? Oh, ada bimbingan ya? Ada bimbingan. Kakak udah jawab yang individu? Udah sih. Ini lagi mau dirapiin sama mau dikonversi. Kamu udah? Udah, Oke deh, kalau berarti gitu itu. semangat terus lacarnya ya. Iya, semangat juga, Kak. Oke.